Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala kulli merabatin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar apa itu perilaku jujur. Dalam karakter baku, di bagian pertama adalah karakter baik yang kita kenal ada 3, yaitu adalah ikhlas, jujur, dan tawadu. Dan kita akan bahas bagian jujurnya. Jujur yang kita ketahui adalah sikap atau sifat di mana seorang manusia, seorang insan berperilaku seadanya, apa adanya, yang menyampaikan apa yang terjadi di tempat itu, di saat itu juga, tidak melebih-lebihkan. Itulah jujur. Apa dalilnya? Ada di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2682 dan Muslim nomor 59. Ini adalah salah satu di antara 3 yang Allah benci. Yang pertama, ketika ia berbicara, ia dusta. Ketika ia berjanji, ia ingkar. Dan ketika ia diberikan amanah, ia khianat. Lalu ada lagi dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berperilakulah jujur, dan jujur itu membersamai dengan kebaikan, dan keduanya berada di surga. Dan jauhilah dirimu dari kebohongan, karena ia membersamai keburukan, dan keduanya berada di dalam neraka. Maka Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti hambanya agar umatnya agar tidak ada yang berbohong. Jangan sampai ada yang berbohong, karena itu membawa kepada keburukan. Banyak sekali orang-orang berbohong di dunia ini. Banyak orang yang bermodalkan kepintaran, bermodalkan silat lidah yang luar biasa, tapi kebohongan yang hanya dalam diri dirinya. Dan karena kebohongan itulah ia bisa membuat banyak topeng, membuat banyak figur. Dan ada satu kisah yang sangat menarik ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yakni seorang gadis penjual susu. Nah, dalam kisah ini Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang sering belusukan, yang sering keliling ke kaum-kaumnya, ke rakyat-rakyatnya. Dan ketika suatu malam Umar bin Khattab sedang duduk bersandar di suatu dinding rumah. Tak sengaja Umar bin Khattab mendengar ada 2 percakapan dari dua orang wanita. Yang pertama adalah dari ibunya, yang kedua adalah dari gadis itu. Sang ibu merayu sang gadis ini, ayo nak, campurkan saja air ini ke dalam susu itu. Lalu kata anaknya, tidak perlu ibuku. Khalifah Umar tidak menyetujuinya, tidak memperbolehkannya. Betul apa yang dikatakan gadis ini, karena memang Khalifah Umar sangat melarang untuk mencampurkan air ke dalam susu, karena hal tersebut adalah hal yang berbuat curang. Dan itu pernah direkam, pernah disampaikan dalam surat Al-Mutaffifin dalam hal perdagangan ayat 1 sampai ayat ke-6. Lalu percakapan itu berlanjut. Lalu ibunya berkata, tidak apa-apa anakku, Khalifah Umar tidak mengetahui ini. Lalu gadis itu menjawab, betul ibuku, Khalifah Umar tidak mengetahui ini, tapi Allah mengetahui ini. Takjub Umar bin Khattab mendengarnya. Lalu keesokan harinya Umar bin Khattab meminta seluruh bawahannya untuk mencari informasi siapa gadis ini, betapa mulianya beliau, betapa mulianya ia, saking jujurnya dalam berdagang. Lalu dapatlah informasi itu dan dikumpulkanlah seluruh anak Umar bin Khattab. Dan salah satunya ingin menikahi anak ini, yaitu putranya Ashim. Dan Umar bin Khattab berharap agar keturunannya menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang jujur. Dan betullah dari keturunan Ashim ini Umar bin Abdul Aziz lahir dan menjadi seorang pemimpin yang jujur dan hebat di masanya. Itulah keutamaan dari jujur. Kita mendapatkan banyak keberkahan, kita banyak mendapatkan kebaikan. Hanya bermodalkan jujur, kita mengatakan apa adanya, kita melakukan apa adanya. Karena dari kejujuran saja. Maka hadirin, perbanyaklah jujur. Tidak perlu kita menutup-nutupi, tidak perlu kita membuat banyak topeng. Untuk apa membuat banyak topeng? Jika kita bisa melakukan yang terbaik dengan jujur.
Jujur tidak akan membawa kepada kesesatan, tidak akan membawa kepada keburukan, tapi hanya akan membawa kebaikan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah dan para umatnya Rasul yang menjadi orang-orang yang jujur, amanah sampai akhir hayatnya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Unzur maqala wala tanzur manqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.